Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami dari kelompok mata kuliah Psikologi Persepsi akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai penerapan psikologi Gestalt dalam desain. Sebelumnya ada saya yaitu Adi Muzaki dengan NIM 24021220046. Saya Muhammad Pratama Putra dengan NIM 241 142 1090. Saya Celia Gita Putri dengan NIM 24114200079. Saya Abdul Rafi dengan NIM 2402110041. Saya Adi Bagasira Aininda dengan NIM 240212448. Jadi desain pertama di sini ada poster festival musik bergambar gitar dengan kepala yang menyerupai tangan, serta kata-kata pada leher dan lubang resonansi. Analisis psikologi Gestalt dalam poster ini adalah objek gitar sebenarnya tidak ada dalam gambar, melainkan adalah hasil dari gabungan beberapa elemen. Prinsip psikologi Gestalt yang diterapkan pada poster adalah: satu, uniform connectedness, yaitu elemen tangan dan badan gitar sama-sama berwarna kuning, menciptakan keterhubungan. Dua, proximity, yaitu huruf di sini dibuat rapat, membentuk objek gitar, leher gitar dan lubang resonansi. Dan ketiga ada closure, yaitu elemen-elemen tersebut diletakkan berdekatan, bentuknya saling melengkapi sehingga orang cenderung mengenali elemen-elemen tersebut sebagai satu objek utuh, yaitu gitar berkepala tangan manusia. Kemudian interpretasi makna dari poster ini, objek gitar dan tangan itu saling berhubungan. Maknanya yaitu musik yang dilambangkan dengan gitar bisa membantu orang-orang mengakrabkan diri, dilambangkan dengan tangan terbuka. Sesuai dengan nama festival musiknya yaitu Hangout Music Fest, yang berarti tujuan festival adalah agar kita pergi keluar menontonnya dengan orang lain. Kemudian pesan yang disampaikan pada user atau penerima adalah ajakan untuk pergi ke Hangout Music Fest pada 20 hingga 22 Mei 2011 di Klub Shore, Alabama. Dalam festival tersebut akan lebih mudah untuk mengakrabkan diri, baik dengan kenalan maupun dengan penonton yang lain. Baik, selanjutnya ada karya yang menampilkan susunan siluet botol plastik hitam yang berbentuk area kosong berwarna putih seperti bentuk paus di bagian tengah. Untuk analisis psikologi Gestalt-nya, karya ini memanfaatkan prinsip Gestalt. Yang pertama ada figure ground, yaitu kontras botol hitam dan ruang putih. Yang kedua ada similarity, yaitu botol terlihat sebagai satu kelompok karena warna dan bentuknya yang serupa. Yang ketiga ada proximity, yaitu penyusunan botol yang berdekatan membentuk pola. Yang keempat adalah closure, yaitu ruang putih yang tidak lengkap tetapi tetap terbaca sebagai bentuk yang utuh. Dan yang kelima ada continuity, yaitu susunan botol memimpin mata kita untuk mengikuti alur tertentu. Lalu ada interpretasi maknanya. Karya ini dapat diinterpretasikan sebagai gambaran tentang bagaimana objek-objek sehari-hari, dalam hal ini tuh botol plastik, dapat membentuk realitas visual baru ketika disusun bersama, sehingga ruang kosong di tengah menjadi bentuk yang tercipta dari kumpulan benda tersebut. Hal ini dapat dimaknai sebagai hubungan antara keberadaan dan ketiadaan, bahwa sesuatu yang tampak kosong pun sebenarnya dibentuk oleh elemen-elemen yang mengelilingnya. Lalu terakhir ada pesan yang disampaikan. Pesan dari karya tersebut adalah ajakan untuk tidak membuang botol plastik ke laut. Melalui siluet paus yang terbentuk dari rangkaian botol plastik, karya ini menunjukkan bahwa laut dapat dipenuhi sampah hingga mengancam kehidupan makhluk laut.
Selanjutnya ada lukisan dari The Rubin Face dari Edgar Rubin. Sini gambar apigram hitam putih yang bisa terlihat sebagai vas atau dua wajah saling berhadapan. Next. Penerapan prinsip Gestalt. Yang pertama ada figure ground. Otak berpindah antara melihat vas sebagai objek dan wajah sebagai objek. Yang kedua ada multi-stability. Otak memilih salah satu makna pada satu waktu, lalu bisa berganti. Next. Ada interpretasi makna. Lukisan ini menunjukkan bahwa persepsi visual sangat dipengaruhi oleh pemilihan objek dan latar. Selanjutnya, pesan yang disampaikan, apa yang kamu lihat tergantung fokusmu. Desain bisa membuat pengalaman pengguna dinamis, bukan statis. Terima kasih. Untuk karya selanjutnya memiliki deskripsi, yaitu yang karya ini terdiri dari 8 bentuk lingkaran berwarna cerah dengan potongan berbentuk L yang disusun membentuk formasi persegi. Susunan potongan itu menciptakan ilusi persegi putih di tengah tanpa digambar langsung. Garis putus-putus atau panah diagonal menghubungkan bentuk-bentuk tersebut, memberi kesan aliran dan arah visual. Untuk penerapan prinsip Gestalt dimulai dari prinsip penutupan, yaitu closure, jadi yang paling kuat karena potongan pada bentuk-bentuk melingkar membuat mata otomatis membayangkan persegi putih yang sebenarnya yang tidak digambar. Lalu prinsip kedekatan dan kesamaan bekerja ketika bentuk-bentuk yang saling berdekatan, terutama yang dihubungkan panah dipersepsi sebagai pasangan, sementara keseragaman struktur bentuk membantu melihat semuanya sebagai satu sistem. Lalu kesinambungan atau continuity muncul melalui garis putus-putus atau panah diagonal yang memandu alur pandang dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang terakhir, figur latar atau figur ground menciptakan permainan persepsi. Ruang putih justru tampak sebagai figur utama atau persegi, sedangkan bentuk berwarna beralih menjadi latar yang membentuk ilusi tersebut. Untuk interpretasi makna, karya ini menyoroti bagaimana pikiran manusia membangun makna dari visual yang tidak lengkap. Ilusi persegi yang tidak digambar menunjukkan prinsip bahwa persegi adalah konstruksi aktif, keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Garis diagonal dan komposisi berbentuk persegi membentuk kesan adanya keterhubungan dan struktur di balik keragaman bentuk serta warna. Selain itu, persegi yang muncul dari ruang negatif menegaskan bahwa elemen yang tampak tidak penting justru dapat menjadi kunci dalam memahami keseluruhan komposisi. Pesan yang disampaikan karya ini menyampaikan bahwa ruang negatif sama pentingnya dengan elemen visual yang tampak, karena justru ruang kosong dapat membentuk makna baru. Ia mengingat sehingga desain sebaiknya memanfaatkan kecenderungan ini untuk membantu pengguna. Penggunaan panah dan pengelompokan menekankan pentingnya koneksi antar elemen dalam membangun sistem yang utuh. Selain itu, karya ini menegaskan bahwa persepsi tidak selalu mencerminkan kenyataan secara langsung. Seringkali kita melihat lebih dari apa yang sebenarnya ada. Gambarkan prinsip, dia juga bisa dilihat sebagai gambar bebek. Lalu analisis psikologi Gestaltnya, ilusi beda kelinci ini memanfaatkan prinsip Gestalt ground, di mana
otak memiliki fokus antara bentuk dan latar sehingga persepsi dapat bergeser menjadi bebek atau kelinci. Ketika otak menggabungkan elemen-elemen seperti garis, arah, bentuk, dan posisi mata, gambar yang awalnya tampak sebagai potongan berubah menjadi satu kesan utuh. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi tidak bekerja dengan menganalisis bagian-bagian secara terpisah, melainkan dengan menyusun keseluruhan bentuk untuk menciptakan makna. Lalu selanjutnya, interpretasi makna. Ilusi bebek kelinci ini menyampaikan bahwa persepsi bersifat aktif dan dipengaruhi oleh cara otak menginterpretasikan rangsangan, sehingga satu gambar dapat dibaca sebagai dua makna yang sama-sama benar. Kemampuan berganti persepsi menunjukkan fleksibilitas, berpikir, dan berkreativitas, sekaligus menggambarkan bagaimana ambiguitas dan sudut pandang mempengaruhi pemahaman kita. Seperti yang dibahas oleh Wittgenstein, ilusi ini menegaskan bahwa melihat bukan hanya melihat fakta, tapi melihat sebagai, yaitu memberi makna berdasarkan perspektif. Secara sosial, gambar ini menjadi metafora bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, namun menafsirkan secara berbeda, dan perbedaan ini bukan berarti salah. Selanjutnya, pesan yang disampaikan yaitu ilustrasi bebek kelinci dapat digunakan untuk mengajak audiens merenungkan bagaimana persepsi bekerja melalui pertanyaan sederhana, seperti apa yang kamu lihat pertama kali, sekaligus menjadi simbol kreativitas yang mencerminkan cara berpikir di luar kotak dan kemampuan melihat dua sisi. Gambar ini juga efektif menunjukkan dualitas atau ambiguitas dalam tema seperti identitas ganda, pilihan sulit, atau perubahan perspektif, serta menekankan pentingnya dialog dan pemahaman karena setiap orang mungkin menangkap hal yang berbeda, dan hal itu sepenuhnya adalah normal. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai penerapan psikologi Gestalt dalam desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.